Shalom buat saudara sekalian di tempat ini dan juga yang sedang mengikuti ibadah online kita. Puji nama Tuhan. Ya, kita di hari Sabat ini hati kita kiranya melimpah dengan syukur. Karena ucapan syukur kita dalam segala keadaan itu yang akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengambil judul atau tema menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Kita akan baca bersama-sama. Saya membaca ayat yang ganjil dan saudaraku semua membaca ayat yang genap, termasuk juga yang sedang mengikuti ibadah online kita, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagian ayat ini dimulai dengan perkataan pada ayat 5a. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini dikatakan Rasul Paulus kepada sidang jemaat Filipi. Tema sidang jemaat Filipi itu bersukacita, itu yang paling kuat dalam jemaat Filipi. Hendaklah dalam hidupmu bersama. Jadi saudara-saudara, kekristenan adalah sebuah kebersamaan, bukan individu. Pokoknya aku jadi pengikut Tuhan, masa bodoh dengan orang Kristen lain. Tidak. Kekristenan sebuah kebersamaan. Saya masih ingat salah satu khotbah Pak Ju kemarin kan persatuan, ya, kalau nggak salah disinggung soal persatuan. Kebersamaan. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat dunia, alam semesta ini yang Tuhan ciptakan, makhluk-makhluk hidup yang Tuhan ciptakan, bahkan ada benda-benda yang Tuhan ciptakan juga, tidak berdiri sendiri. Binatang juga punya komunitasnya masing-masing. Bahkan binatang sejenis juga ada punya kelompok komunitas, kalau bahasa sekarang ya, punya kelompok masing-masing. Tumbuhan juga sama. Nanti ada satu tumbuhan, dia tumbuh dengan subur, di sampingnya pohon pisang misalnya, di sampingnya saudara banyak pohon tunas-tunas pohon pisang. Kebetulan dulu saya ingat di rumah kami yang di Tegal dulu itu luas tanahnya 2000 meter dan di belakang itu ada pohon pisang. Jadi tambah lama pohon pisang itu tidak dipelihara, tambah lama menjadi tambah banyak. Karena satu pohon pisang bisa tumbuh tunas yang beberapa. Kadang kalau sudah diambil buahnya ditebang mati, tapi tambah lama tambah banyak. Kalau sudah perhatikan, apapun itu ada komunitasnya, enggak sendiri. Tuhan sudah ingin berbicara lewat segala ciptaannya bahwa apalagi di dalam Tuhan itu adalah kebersamaan. Bahkan bintang-bintang di langit yang kita tidak mengerti, itu juga ada kelompok-kelompoknya. Kayak di tata surya kita ini kelompok Bima Sakti gitu. 12 bintang yang ada bintang Pisces, Sagittarius itu juga asalnya dari kelompok-kelompok binatang itu, sehingga ada 12. Di dunia ini ada 12 bintang ya, bintang Leo dan sebagainya, walaupun kita tentu tidak pakai itu ya. Jadi Allah ingin berbicara lewat banyak hal bahwa ciptaannya itu ada dalam sebuah kebersamaan. Apalagi kita sebagai kelompok orang percaya. Makanya Rasul Paulus menasihatkan ini kepada sidang jemaat di Filipi,
dan juga kepada kita pada pagi hari ini, baik kita yang di gereja maupun yang di rumah. Kekristenan adalah sebuah kebersamaan. Kebersamaan di mana di dalamnya seharusnya tidak ada lagi perbuatan-perbuatan daging. Bulan lalu saya menyinggung itu. Sebab masih ada gereja-gereja yang di dalamnya kebersamaan tetapi perbuatan-perbuatan daging itu yang menjadi warna, yang bahkan mendominasi di kalangan pelayan Tuhannya sekalipun. Ada perselisihan, ada iri hati, ada kelompok per kelompok, ada percideraan, ada pertikaian, dan lain sebagainya. Jadi kebersamaan ini di mana di dalamnya seharusnya tidak ada lagi perbuatan-perbuatan daging. Tetapi kalau masih ada, ya harus rela ditumpas oleh kuasa Tuhan. Harus rela kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus dimanapun, itu harus rela. Hal-hal perbuatan daging itu ditumpas, karena seharusnya seperti itu. Kebersamaan di mana di dalamnya seharusnya tidak ada lagi perbuatan-perbuatan daging. Tetapi yang ada saling bersinergi satu dengan lainnya dan saling sebeban sepenanggungan sebagai sesama anggota tubuh Kristus dalam kasih dan kebenaran. Jadi bersinergi itu apa? Mungkin saya sulit menemukan dalam bahasa Indonesia, mungkin kerjasama secara harmonis, begitu. Kerjasama secara idealis mungkin, kerjasama dengan secara otomatis, secara natural, secara nalurinya, kerjasama yang begitu harmonis, sama seperti tubuh kita. Nggak pernah ada selisih paham tuh antara tangan dan kaki, mata, dan lain sebagainya. Semuanya koordinasi dengan sempurna. Karena Allah yang sudah menciptakan kita seperti itu, harusnya seperti itu. Mata nggak bisa iri sama kaki. Oh kamu kaki, apalagi bangga, nggak seperti saya bisa melihat segala sesuatu, saya yang lihat, kamu nggak bisa lihat. Kamu punya mata di kaki, matanya nggak bisa melihat, ya mata kaki. Nggak bisa, dia lupa bahwa dia nggak bisa jalan mata. Nah ini, kebersamaan itu harus, pertama tadi tidak harusnya sudah tidak ada lagi perbuatan-perbuatan daging. Ya, saudara sudah tahu semua itu, saya sudah sampaikan bulan lalu. Dan kemudian yang ada harusnya saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Seperti tubuh kita, gereja, baik dimulai gereja lokal dan seterusnya, harusnya itu yang menjadi pandangan kita, seperti tubuh kita. Bisa enggak saudara-saudara bahwa gereja bisa seperti tubuh kita? Juga percaya? Amin? Bisa enggak? Bisa kalau Tuhan yang berkuasa, Roh Kudus yang mendominasi gereja itu bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Dan saling sebeban sepenanggungan sebagai sesama anggota tubuh Kristus dalam kasih dan kebenaran. Tetap koridornya dalam kasih dan kebenaran. Sama seperti kita. Kalau jari kita sedikit aja ketusuk duri, apakah yang sakit cuma jari? Saya mau bertanya, apakah yang sakit cuma jari? Seluruh tubuh juga merasa sakit. Ketusuk duri aja kecil. Yang sakit kan enggak cuma jari, semuanya. Nah, apakah gereja di akhir zaman ini lokal dulu di dalam saling sebeban sepenanggungan, ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Karena gereja kalau tidak sungguh-sungguh, sebagaimana saya katakan bulan yang lalu, akan berkembang menjadi gereja Babel. Gereja yang tabiat dunianya sangat kuat. Enggak usah diminta, ada rasa sebeban sepenanggungan, ini kebersamaan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, dan saya percaya saudara dan saya juga merindukan seperti itu. Kebersamaan kita bukan seperti itu, tetapi saudara bersinergi satu dengan yang lain dan sebeban sepenanggungan. Bersinergi
Artinya kan kerjasama harmonis secara alamiahnya otomatis semua perlu semangat dan etos kerja melayani yang sama, yang kuat dan yang bagus. Ini arti bersinergi, semua anggota seperti tubuh kita lah. Masing-masing bekerja secara optimal, maksimal sesuai dengan bagiannya. Bagian mata ya melihat dengan baik, ya kan? Bagian kaki ya berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Semua perlu semangat dan etos kerja atau melayani bagi kita yang sama, yang kuat dan bagus. Pimpinan perlu memiliki kemampuan manajerial, manajemen kepemimpinan yang mumpuni dan jeli sehingga dapat menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. The right man on the right place. Itu butuh tidak hanya pemimpin, tapi pemimpin yang punya visi, pemimpin yang punya manajemen lah, manajemen pelayanan sehingga menaruh orang yang tepat di tempat yang tepat. Dia mungkin bagian telinga mendengar, tapi kalau ditaruh di kaki menjadi koordinasi tubuh menjadi kacau dan rusak. Ini butuh hikmat Tuhan, menaruh orang yang tepat di tempat yang tepat. Ya kalau dia memang Tuhan tentukan bagian kaki yang berjalan, yang mungkin cari jiwa, ya taruh di situ. Kalau dia mungkin bagian tangan yang untuk bekerja atau berdoa, taruhlah di situ. Jadi butuh pimpinan yang seperti itu supaya tubuh Kristus, khususnya gereja kita di tempat ini tuh punya sinergi yang kuat. Haleluya. Sebeban semenanggungan tadi saya sudah singgung ya, kalau salah satu atau beberapa anggota sedang sakit, lemah, ada masalah dan sebagainya, maka yang lainnya akan merasakannya dan mau mengulurkan tangannya untuk mendoakan dan menolong semampunya dan sebagainya. Dengan sendirinya. Jadi kalau sebuah gereja belum ada ini, dia belum dapat dikatakan tubuh Kristus yang sejati. Ada yang sakit, ada yang lemah, masa bodoh dibiarin, tidak didoakan, mungkin tidak dilayani, tidak dibesuk dan sebagainya. Saudara, belum. Harus bersinergi tadi yang pertama. Yang kedua, harus sebeban, semenanggungan. Bahkan tanpa diminta. Dia akan mengalir dengan sendirinya. Kalau tubuh Kristus sudah bekerja secara optimal, secara maksimal, itu akan mengalir begitu saja. Kasih itu akan mengalir begitu saja, tanpa diminta, tanpa dipaksa dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana caranya kebersamaan kita sebagai anggota tubuh Kristus? Bagaimana caranya supaya menjadi harmonis, supaya menjadi optimal itu? Maka ayat 5b berkata, tadi dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan kepada yang lain, bukan kepada siapapun, bukan kepada orang hebat. Tetap kriterianya adalah di dalam Kristus Yesus. Figurnya cuma satu, Tuhan Yesus. Supaya hidup bersama ini menjadi memuliakan nama Tuhan. Gereja-gereja lokal menjadi memuliakan nama Tuhan dan boleh banyak jiwa dimenangkan. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita taruh adalah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan kepada diri sendiri atau orang lain atau siapapun dan apapun. Dan hal lain yang kita belajar, ayat ini sudah berkata menaruh perasaan dan pikiran di dalam yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tetapi pikiran di depan, bukan pikiran di depan perasaan, bukan sebaliknya. Menaruh pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaan ini adalah satu pusat di mana orang melakukan kegiatan, apapun bentuknya. Mau perkataan, apa kegiatan di luar itu,
pikiran dan perasaan yang menentukan. Dan pikiran harus di depan. Karena dengan hikmat Tuhan kita berpikir. Tetapi pikiran juga tidak cukup, harus dengan perasaan, ini satu paket. Tapi pikiran harus di depan. Mari kita lihat satu contoh ayat. Matius 10 ayat 16, mengenai pengutusan pemberitaan Injil. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Keadaannya mengerikan, domba mangsa yang empuk bagi serigala. Ini kita diutus seperti domba di tengah serigala. Solusinya apa? Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, dipikirkan cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Tulus bicara perasaan. Sebab kalau nggak cerdik, memang kadang-kadang di dunia yang keras ini, di dunia yang penuh tipu daya ini, apalagi dengan adanya teknologi internet, banyak penipuan, segala macam penipuan. Ya, kalau saudara mengikuti banyak segala macam penipuan. Ada penipuan yang orang bikin undangan pernikahan di internet malah kebobolan, karena itu palsu. Banyak sekali. Jadi harus cerdik seperti ular itu, tetapi tulus. Sebab kalau cerdik saja nggak tulus, kadang-kadang jadi suka ngelicikin orang lain. Tapi tulus. Tulus nggak cerdik ya seringkali diliciki orang lain. Jadi pikiran mesti harus di depan. Dalam menjalani hidup kita sehari-hari kan kita pakai pikiran kita. Untuk pekerjaan kita dalam bentuk apapun pakai pikiran. Di depan, nggak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, wah jangan-jangan orang itu nipu ya. Apalagi kalau perasaannya parno, apa juga takut. Jadi akhirnya seperti orang pengen berlayar nyebrang pulau, nggak nyampe-nyampe karena takut berlayar. Jadi di dalam Tuhan dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pikiran dan perasaan kerjasama, tetapi pikiran menjadi ujung tombak untuk kita bertindak. Kemudian dengan perasaan. 1 Korintus 2 ayat 16, saya bulan lalu menyinggung juga sedikit. Saya bawa lagi, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Ya siapa? Rasul Paulus menanyakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah kalau pikiran Kristus berarti dapat mengetahui pikiran Tuhan. Nah ini ya, makanya dalam kebersamaan itu harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tidak kepada yang lain. Kalau itu pemikiran kita harus selalu dikontrol apakah pemikiran kita, ide-ide kita itu dalam bidang apapun sudah sesuai dengan pikiran Kristus atau belum. Jangan terlalu yakin saya belajar itu, enggak terlalu yakin dengan pendapat saya. Walaupun pendapat saya mungkin benar, tapi saya selalu berusaha koreksi dan saya selalu berdoa, Tuhan apakah pikiranku, pendapatku, rancanganku ini sesuai dengan Tuhan. Saya belajar ya, bukan berarti sudah oke. Saya belajar, saudara-saudara. Karena kita semua dipanggil menjadi murid Yesus. Kita sama-sama murid Yesus, jadi selalu harus belajar. Yang menyampaikan firman Tuhan juga tetap murid Yesus. Hanya sudah dipercaya Tuhan lebih, jadi tetap harus belajar firman Tuhan. Sekarang, jadi dalam hidupmu bersama supaya bersinergi sebeban penanggungan harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam pribadi, lepas pribadi, dalam gereja lokal, dimanapun berada. Tidak boleh pikiran dan perasaan yang bukan Kristus, siapapun itu. Sekalipun itu malaikat, makanya Rasul Paulus katakan, seandainya ada seorang malaikat yang menyampaikan Injil yang enggak sesuai dengan kebenaran, jangan hiraukan. Sekarang kita akan lihat apa saja pikiran dan perasaan Kristus. Yang pertama, tidak mempertahankan egonya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak mempertahankan egonya. Kalau kita mau jujur, betapa sering ketika kita ada masalah dengan orang lain, ketika kita mendengar omongan-omongan yang enggak enak, yang menyakitkan, ego kita muncul.
ego kita muncul, kemudian kita banyak argumentasi, begini, begitu. Enggak kok begini, padahal mungkin iya. Omongan orang benar, tapi kita karena mempertahankan ego, jadi punya ide berbagai argumentasi, mempertahankan ego itu. Enggak kok, saya enggak gitu, padahal mungkin gitu. Mungkin ya, saya enggak tahu. Tapi seperti itu. Ada yang banyak suka argumentasi. Haleluya, Tuhan yang tahu, saya tidak tahu. Kita mesti ngambil teladan Tuhan, Dia Allah, ya dikatakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus. Kalau menurut saya secara logikanya, canggihnya, kalau Tuhan mempertahankan egonya, Dia pasti benar, sempurna, karena Dia Allah. Enggak salah juga. Tapi Yesus luar biasa. Ketika Dia turun ke dunia sebagai manusia 100%, Dia tidak mempertahankan egonya sebagai Allah, Dia tidak. Jadi saudara, kalau kita sering, bahkan selalu ngotot mempertahankan ego kita harus merasa malu dengan Tuhan. Amin? Iya, Tuhan aja enggak yang Allah. Kita mempertahankan ego kita yang berdosa lagi. Kita kan manusia berdosa, semua manusia berdosa. Seringkali itulah yang terjadi, mewarnai kehidupan kita di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di gereja, bahkan di tengah masyarakat. Seringkali itu ego, dipertahankan, disadari atau tidak. Jadi kalau kita mau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus dalam kebersamaan kita, yang pertama, minta tolong Roh Kudus supaya kita tidak menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang selalu mempertahankan ego. Tuhan aja yang sempurna tidak. Apalagi kita, banyak salah, banyak dosa. Lebih celaka lagi, mempertahankan ego, pendapat, dan lain sebagainya, padahal itu salah. Dipertahankan, dosanya double menurut saya. Udah berdosa, dipertahankan lagi. Nah itu ya, menaruh pikiran dan perasaan pertama, tidak mempertahankan ego. Masalah terbesar kita bukan orang lain atau apapun, tapi ego, subjektivitas kita. Mungkin ada orang yang bermasalah yang mengganggu kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi bukan masalah bagi orang yang sudah tidak mempertahankan egonya. Makanya Yesus berkata dia dicaci maki, tetapi dia tidak membalas dengan caci maki. Satu bukti Yesus tidak mempertahankan egonya. Coba kita diomongin sedikit keras saja, marah kan? Itu ego kita. Yesus dicaci maki, apalagi kita yang dicaci maki. Wah, mungkin kita balas caci maki, bahkan mungkin bisa lebih dahsyat daripada orang yang mencaci maki kita. Jadi masalah terbesar bukan orang lain. Walaupun orang itu bermasalah, tapi kalau kita menjadi anggota tubuh Kristus yang tidak mempertahankan ego kita, bukan masalah. Tidak akan mengganggu damai sejahtera kita walaupun dicaci maki. Walaupun kita nggak salah, apalagi salah dicaci maki, tambah marah ya. Jadi masalah terbesar kita bukan orang lain atau apapun, tapi ego, subjektivitas kita. Segala sesuatu memandang dari sudut pandang sendiri. Kalau punya pikiran Kristus nggak masalah, sudut pandangnya pasti benar. Tapi apakah kita sudah memiliki pikiran Kristus sehingga kita merasa pendapat kita paling benar, pendapat kita benar? Itu yang harus dipertanyakan. Saya selalu belajar itu, mempertanyakan Tuhan, apakah pendapat saya udah benar? Belajar itu, saudara. Ego terjadi karena dosa asalnya. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka tidak egois. Apapun perintah Tuhan kan mereka lakukan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Hawa ditipu oleh ular kan. Berapa lama kita tidak tahu, karena mereka masih hidup dalam kekekalan. Tetapi ketika bujuk rayu si iblis membuat Hawa berdosa,
Padahal sudah jelas, ya. Tuhan berkata kepada Adam, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makannya. Pada saat kamu makannya kamu mati. Alkitab tidak menceritakan apakah Adam mengatakan itu kepada Hawa, tapi dari kalimat-kalimat yang ada dalam Kejadian 3, Adam mengatakannya kepada Hawa. Dan karena bujuk kayu iblis terjebak, akhirnya mereka berdosa. Dan ketika Hawa menyodorkan buah itu kepada Adam, menurut saya memang Hawa berdosa karena dia yang ambil. Tapi Adam juga berdosa. Firman Tuhan datang kepada Adam. Dia orang pertama yang mendapat firman Tuhan tentang jangan makan buah ini. Padahal semua buah dalam taman itu boleh dimakan, hanya satu yang tidak boleh. Disodorin harusnya Adam. Tidak, Hawa, apapun yang terjadi. Tuhan sudah melarang. Jadi dosa pertama bukan terjadi karena hanya Hawa saja, tapi Adam juga. Suami istri. Tidak. Dan kita lihat bagaimana sesudah itu akibatnya, saya bacakan saja. Kejadian 3 ayat 9 sampai 13. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sedikit saya sisipkan di sini. Jelas-jelas Adam berdosa. Jelas-jelas dia sudah dengar firman Tuhan. Saudara melihat cara Tuhan menegur juga, hei Adam, kamu berdosa. Bukan begitu. Nah, kita harus belajar juga. Mungkin teguran kita itu benar, cara menyampaikannya. Kita belajar dari Tuhan di sini. Dikatakan, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tidak dengan kasar. Kasih itu sopan, tidak melakukan yang tidak sopan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ego Adam muncul. Kalau dia tidak ego, dia akan berkata, Tuhan, aku memang bersalah. Engkau sudah berfirman padaku, jadi harusnya aku cegah Hawa. Tapi dia nyalain. Nah, kalau kita suka nyalain orang lain itu tandanya ego kita masih kuat, saudara. Suka nyalain orang lain. Malah ini nyalain Tuhan juga, perhatikan ayat ini. Manusia itu menjawab, ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Perempuan yang kau tempatkan. Jadi mau Adam juga di sini mau nyalain Tuhan juga, nyalain Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan Tuhan di sisiku. Padahal jodoh datang dari Tuhan, tapi dia. Jadi tadi sebagaimana saya katakan, egosentris, egois, terlalu subjektivitas juga. Itu karena dosa. Asalnya karena dosa. Sejak awal. Adam tidak mengakui dengan Tuhan, ya Tuhan, aku yang bersalah, ampuni aku Tuhan. Nah, harusnya seperti itu. Seperti pemungut cukai dan orang Farisi, ya, yang datang ke bait Allah. Orang Farisi itu kan, aku puasa 2 kali seminggu, aku ini, aku itu, aku tidak seperti dia. Pemungut cukai itu kan menengadah ke atas juga tidak, hanya menepuk dada, aku ini orang berdosa. Kalau egonya tidak ada, mungkin hanya cukup, ya Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Jadi egosentris, segala sesuatu berpusat kepada diri sendiri. Itu sudah dimulai sejak manusia pertama. Kita lihat Hawa, ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan.
Kok diperdaya mau? Kalau pegang firman nggak mau diperdaya. Nggak ngakuin kesalahan, salah satu bentuk manusia ego dah nggak sportif, nggak ngaku salah. Orang kalau salah ngaku aja salah, selesai. Sejahtera juga kembali. Walaupun mungkin akibat kesalahan harus ditanggung mungkin. Karena ada hukum tabung tueh ya. Ular itu yang memperdayakan aku. Ini kan jadi lucu. Diperdaya mau. Ya begitulah kita ya. Makanya Efesus 6 kan ayat 10 dan seterusnya kan berkatakan, pada akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mesti perlu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itu hanya untuk baru bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab iblis menipu bisa lewat apa saja, siapa saja, dia bisa menipu. Karena pekerjaannya memang begitu. Jadi intinya saudara, belajar tidak mempertahankan ego seperti Yesus. Kalau mau jadi seperti Yesus, masa enggak mau? Kita belajar tidak mempertahankan ego. Kalau masih pertahanan ego, mulut bisa mengaku, aku mau seperti Yesus, tapi kalau realitanya, kenyataannya menjadi orang-orang yang egois, di hadapan Tuhan itu belum menjadi pengikut Yesus. Secara lahiriah mungkin yes, tapi secara rohani belum, not yet, saudara. Karena ego itu yang bikin dosa, yang bikin masalah. Jadi tadi saya katakan masalah terbesar adalah ego kita. Kalau itu udah hilang, nggak ada masalah. Sekalipun kita berhadapan dengan orang yang bermasalah, it's okay, nggak masalah buat kita. Yang kedua, tidak mempertahankan ego, baru bisa yang kedua, mengosongkan diri. Selama masih mempertahankan ego, nggak mungkin melangkah ke mengosongkan diri. Itu harus kosong dari ego kita, dari subjektivitas kita harus objektif jadi orang itu. Kadang-kadang tanpa sadar subjektivitas, merasa pikiran kita paling benar, pendapat, itu bisa jadi ilah zaman ini. Makanya yang bikin najis itu kata Tuhan Yesus, bukannya dari luar masuk ke dalam mulut, itu kan turun ke jamban, tapi yang dari hati keluar. Dan kalau saya baca di sana, daftar pertama pikiran jahat, pikiran yang nggak benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini subjektivitas berbahaya itu. Nanti lama-lama merasa pendapat kita paling benar, walaupun pendapat orang lain lebih benar, tapi kita merasa seperti itu, akhirnya itu jadi ilah. Makanya Amsal katakan kan, sebuah rencana berhasil kalau penasehat banyak. Jadi nggak mungkin mengosongkan diri. Yang kedua, kita belajar dari Kristus Yesus adalah kedua mengosongkan diri, dan ketiga mengambil rupa seorang hamba atau dolos dalam bahasa Grekanya. Di ayat 7 kita lihat. Melainkan dia tidak mempertahankan keakuannya sebagai Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri, langkah ketiga mengambil rupa seorang hamba yang memang berjiwa melayani. Yang melayani itu luas ya. Kata melayani jangan cuma diterjemahkan melayani di gereja, di rumah tangga juga melayani, dimanapun melayani. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi mengosongkan diri baru bisa berjiwa hamba. Berjiwa hamba itu nggak cuma karyawan, tidak. Pimpinan juga, semua orang percaya harus berjiwa hamba. Melayani. Saling melayani, alangkah indahnya kalau saling melayani. Itulah persatuan. Di dalamnya harus ada seperti itu. Maka yang akan terjadi sebagai ayat yang terkenal yang saudara sudah tahu, Mazmur 33. Alangkah indahnya saudara-saudara diam dengan rukun, nggak usah diminta, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sedang seringkali kita ingin berkat Tuhannya, tetapi untuk layak mendapatkan berkat itu harus lewati proses Tuhan.
harus melewati proses Tuhan. Jadi istilah hamba Tuhan itu tolong jangan diterjemahkan hanya pendeta yang melayani. Itu memang istilah yang dipakai dalam organisasi gereja. Tapi setiap orang percaya itu dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Nanti di surga juga pekerjaan kita juga melayani Tuhan siang dan malam untuk selama-lamanya bersama-sama dengan malaikat. Bahkan kita mungkin ditempatkan di posisi yang bagaimana karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tugas seorang hamba adalah melayani, bukan dilayani. Akan menjadi indah kalau dalam sebuah keluarga, sebuah komunitas, tanpa diminta secara alamiahnya. Karena Yesus menjadi panutan kita, saling melayani satu dengan yang lain tanpa diminta, tanpa disuruh-suruh. Istri melayani suami, suami melayani istri, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua, kakak melayani adik, adik melayani kakak, demikian juga di gereja, dimanapun kita berada. Saudara, panggilan kita adalah panggilan menjadi seorang hamba, bukan bos. Ya kan, kalau bos kan cuma perintah-perintah, bukan. Ya perintah mungkin perlu, tetapi dia juga mengerjakan, ikut bersama-sama, bekerja dengan karyawannya mungkin, dan lain sebagainya. Mari kita lihat Markus 10 ayat 40 sampai 45. Ini Yakobus dan Yohanes. Latar belakang ayat ini saya nggak baca semua. Adalah Yohanes dan Yakobus surat, Tuhan, kami ada satu permintaan kepadamu, apa? Biarlah kelak dalam kemuliaan-Mu kami duduk satu di sebelah kirimu, satu di sebelah kananmu. Ingin jadi pemimpin yang terkenal, termuka, sehingga wah hebat juga. Kalau mungkin kami satu di kiri Yesus, satu di kanan Yesus, Yesus mengadakan mujizat luar biasa mungkin. Mungkin orang sangat hormat juga kepada kami, barangkali seperti itu ya. Itu kan tidak dijelaskan, ini kan penafsiran. Sekarang kita lihat apa yang Yesus katakan. Markus 10 ayat 40 sampai 45. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Karena ambisius. Ya marah secara manusiawi wajarlah, secara manusiawi. Tapi secara manusia rohani, menurut saya nggak perlu marah. Ya mereka kan tingkat rohaninya belum ya, karena belum dipenuhkan Roh Kudus, menjadi berbeda ketika di Kisah Rasul. Mereka sudah benar-benar menjadi serupa dan gambaran Kristus Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa, sebentar, maaf. Memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dunia seperti itu kadang-kadang, walaupun tidak semua. Ada bos-bos yang sangat rendah hati melayani karyawannya malah. Ketika makan mungkin ngambilin makanan, ketika dalam sebuah pesta, ini realitanya ada seperti itu. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sifat melayani orang lain, siapapun, dimanapun, mau di gereja, di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, sifat itu harus mendarah daging dalam diri kita, sehingga orang lain akan melihat. Mungkin kedudukan kita seorang bos atau pimpinan, tapi kalau kita mengerjakan hal-hal yang sederhana, sangat sederhana,
Orang lain akan melihat dan itu akan menjadi sebuah kesaksian. Wah, beda. Memang harus beda. Orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus harus beda dengan cara-cara dunia. Setiap orang percaya dipanggil untuk menghamba kepada Tuhan dan saling melayani sesamanya. Kita dipanggil untuk menghamba kepada Kristus. Waduh, jadi hambanya Tuhan Yesus, menurut saya kita harus bersyukur. Kita melayani bukan manusia, menghamba sama Yesus kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang sudah menebus dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Ini harus jadi sesuatu yang memotivasi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan kepada siapapun kita berjumpa. Itu harus jadi warna. Akhirnya kalau itu menjadi warna, akan mengalir dengan sendirinya, menjadi karakter kita setiap hari, dimanapun kita berada, berjumpa dengan siapapun. Kolose 3 ayat 23-24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kamu hambanya ini bukan kepada hamba Tuhan. Paulus sudah berkata kepada sidang jemaat di Filipi. Kamu hambanya. Kita semua di sini hambanya, hamba Tuhan. Jadi jangan kita lihat tadi ya, hamba Tuhan berarti pendeta. Ya itu kan istilah organisasi ya. Walaupun sebenarnya kurang pas juga, tapi ya udah sudah seperti itu dari dulunya seperti itu. Tapi kamu adalah hambanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, jangan setengah hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita berbuat sesuatu kepada orang lain yang menjadi berkat buat orang lain, saudara, kalau kita untuk Tuhan, ketika orang itu tidak tahu berterima kasih, padahal kita sudah melakukan sesuatu yang baik, nggak jadi masalah. Nggak berterima kasih malah memusuhin kita, itu harus nggak jadi masalah kalau manusia rohani kita yang kuat muncul, bukan manusia duniawi. Harusnya nggak jadi masalah. Jangan kemudian gitu tidak berbuat baik lagi. Nah akhirnya kita gagal melakukan kebaikan seperti yang Tuhan lakukan. Yesus mati di kayu salib kan buat semua orang. Entahkah orang itu menerima dia sebagai juru selamat atau tidak, ya itu hak dan urusan masing-masing. Tapi kan Yesus mati untuk semua orang tanpa pandang bulu, siapapun manusia di dunia. Nextnya, ya itu urusan masing-masing. Mau terima Tuhan, memang hidup kekal. Yohanes 3:16 enggak ya tanggung sendiri. Jadi kalau kita berbuat sesuatu kepada siapapun seperti kepada Tuhan, enggak masalah, saudara. Enggak dihargai, enggak dapat bintang jasa, enggak dipuji, malah dinyak, tidak masalah dan jangan jadi masalah. Dan ini akan membuat kita melakukan apapun pasti dengan segenap hati, apapun itu. Karena kita melakukan itu bukan untuk orang tersebut, tapi untuk Tuhan kepada orang tersebut. Jadi kalau orang itu reaksinya negatif bagaimana, tidak masalah buat kita. Yang keempat, merendahkan diri. 5, taat sampai mati, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri itu, mungkin kita nggak seharusnya merendahkan diri. Ya, apalagi posisi kita di tempat di atas. Tapi kita mau merendahkan diri. Nah itulah anak-anak Tuhan yang Tuhan sedang cari, mau. Pekerjaan itu tidak harusnya kita lakukan. Itu harusnya mungkin pegawai kita yang melakukan. Itu harusnya mungkin pelayan di rumah tangga yang melakukan. Tapi kita mau mengerjakannya. Itu artinya kita salah satu bentuk merendahkan diri. Kita mau, karena kita mau jadi pengikut Yesus.
Dan kalau alangkah indahnya kalau di setiap komunitas gereja, seluruh jemaat, semua kebersamaan kita seperti itu, saling melayani satu dengan yang lain, saling memberi hormat satu dengan yang lain, mungkin saling berkata, selamat pagi, caoan, good morning. Walaupun hanya begitu, tapi akan mendatangkan satu sukacita, apalagi lebih daripada itu. Kalau ini disebut pahala ya, tapi Allah juga buat gitu, walaupun buat Yesus mati di kayu salib itu mengosongkan diri, walaupun dia Allah mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, taat sampai merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib, itu adalah memang itu misinya. Karya agung Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Tapi kita baca saja, jadi kalau pahalanya dari sudut pandang kita ya, bagi Yesus diberi nama di atas segala nama. Ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tadi tidak mempertahankan ego, mengosongkan diri, yang kedua, tiga, mengambil rupa seorang hamba, keempat, merendahkan diri, kelima, taat sampai mati. Ini akan menjadi gereja-gereja yang luar biasa, gereja yang kalau Tuhan datang ke kali kedua, gereja itu masih ada, yang mungkin akan diangkat Tuhan, hidup-hidup. Menjadi gereja yang terus-menerus disempurnakan, bukan menjadi gereja Babel. Sebagaimana saya katakan bulan lalu, sekarang sudah nampak jelas mana gereja Babel, mana yang bukan, mana yang terus-menerus dibaharui. Sudah nampak, bukan pilihan itu. Di hadapan Allah yang mengenal manusia duniawi atau manusia rohani. Jadi kalau ada gereja bersifat duniawi, maksudnya lahirnya manusia duniawi. Yesus pernah berkata, lebih baik orang kalau tidak mengenal kebenaran, tapi kalau mengenal kebenaran kemudian memungkirinya. Sekarang bagi kita tentu ya, itu Yesus dikaruniakan Bapa, karena Yesus sudah seperti 5 hal itu, karena dia waktu datang ke dunia 100% manusia. Sekarang bagi kita, pahala bagi kita, kalau kelima hal itu ada, tetap harus setia sampai mati, maka adalah mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di surga nanti mahkota kehidupan kita beda, saudara. Jangan berpikir sama. Mahkotanya Petrus yang mati syahid dengan mahkotanya salah satu penjahat yang disalibkan kemudian terima Yesus, kalau sama, tidak adil Allah itu. Tentu beda. Tentu beda. Petrus menjadi martir, sedangkan salah satu penjahat belum melakukan apapun selain cuma percaya di detik-detik terakhir kehidupannya. Tentu beda, saudara. Semoga firman Tuhan memberkati kita, menjadi pegangan kita, dan kita rela katakan siang hari ini, Tuhan, aku rela, ego aku dihancurkan lewat banyak hal. Ego itu bercokol puluhan tahun dalam hidup kita, sejak kita lahir. Tentu nggak bisa dengan cara-cara biasa. Kadang-kadang Tuhan pakai cara yang berat, cara yang mungkin nggak tahan. Tapi Tuhan lakukan itu demi supaya ego kita hilang. Karena kalau ego masih ada, nggak bisa memuliakan Tuhan. Bisa mungkin melayani, tapi nanti dalam pelayanan diwarnai dengan ego kita. Dan itu mencoreng pelayanan, mencoreng pengingat kita kepada Tuhan. Pelayanan kita, pengingat kita kepada Tuhan menjadi tidak bersih, karena masih ada sifat ego. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian lama, setialah. Setialah sampai mati.
Karena ketentuan mendapat mahkota kehidupan 5 hal tadi, dan kemudian kita mau setia sampai mati. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Yang mau bersimpuh, yang nggak bisa bersimpuh karena sakit atau apapun, ya silakan duduk. Mari kita datang kepada Tuhan. Setialah. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setialah, setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setialah, setialah sampai. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan benar-benar kita mau menaruh pikiran dan perasaannya terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mungkin kita nggak bisa menaruhnya dengan kekuatan kita. Roh Kudus akan menaruhnya di pikiran dan perasaan kita. Kalau kita sepakat dengan firman Tuhan yang kita dengar, ada 5 hal mungkin di sana. Kalau kita sepakat, aku ingin seperti itu Tuhan, tapi aku tidak bisa menghilangkan ego. Siapa yang bisa? Tidak ada kekuatan manusia atau kekuatan dunia yang bisa menghilangkan ego kita. Selain Tuhan, selain Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan seringkali tidak bisa dengan perkara-perkara yang biasa. Kita mesti mengalami hal-hal yang menekan hidup kita, sehingga kita menjadi tidak berdaya. Raja Daud pernah berkata, kalau jiwaku tertekan, tidak mengapa, supaya aku bisa belajar ketetapanmu, katanya seperti itu. Jadi saudara, biarlah kita mau, biarlah selagi ada nafas, tadi pujian, biar nafas kita, nafas saja memuji nama Tuhan, artinya sampai nafas itu berhenti, baru kita berhenti memuji nama Tuhan. Sampai nafas kita berhenti, kita mau jadi menghamba kepada Tuhan Yesus. Kita mau melayani, saling melayani, enggak pernah berhenti. Kita mau setia sampai mati apapun yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mahkota kehidupan itu akan tersedia buat kita sesuai amal kita. Hal-hal yang kita lakukan sesuai firman ketika kita hidup masih di dunia ini. Setialah. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai
izin masuk dalam doa. Setiap hati-hati kami mau menanggalkan ego-ego kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan kepada Engkau. Biarlah kami terus dan terus belajar Tuhan kepada Engkau, menanggalkan setiap ego-ego kami, sehingga kami hari lepas hari boleh berkenan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan bila sebentar kami akan memberikan seberapa yang kami dapat berikan, biarlah kami juga memberikannya dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau juga yang akan memberkati kami, setiap tangan-tangan kami yang akan memberi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.